الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين وزمرة الصالحين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ibarat sebuah kapal atau perahu besar, negeri ini kita saksikan di dalamnya bukan hanya penumpang yang bermasalah, tetapi nahkodanya sudah mulai menggila. Para penguasa di dalamnya sudah mulai berbuat semena-mena. Ada yang bahkan terang-terangan membocorkan kapal besar bernama Indonesia ini. Ada yang dengan kekuasaan, dengan kepongahan dan kesombongannya berlaku semena-mena, sehingga semua orang yang ada sebagai penumpang di dalamnya ketakutan, bahkan sekedar untuk mengingatkan pun tidak berani. Kalau diibaratkan kapal sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada satu penumpang saja berusaha membocorkan kapal itu, membocorkan perahu itu, dan kita semua diam, maka yang tenggelam bukan hanya yang membocorkan kapal itu. Yang tenggelam adalah kita semua yang ada di dalamnya. Jangan karena kita merasa kita sanggup berenang, kita punya pelampung, kita punya skoci, kita punya perahu kecil, kita bisa selamat karena membiarkan kebocoran itu terjadi, membiarkan nahkodanya berulah dengan ugal-ugalan, membiarkan orang-orang yang berkuasa di dalamnya melakukan kesewenang-wenangan dengan sesuka hati. Ibarat ini bukan baru hari ini muncul. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan dengan terang dan jelas bahwa ketika kondisi kita membiarkan ada yang mencoba melubangi kapal kebersamaan kita, ada yang mencoba menghancurkan kapal yang sama kita tumpangi melewati bahtera yang luas, melewati samudra yang luas,
maka kita semua yang akan kena dampaknya. Secara terang benderang Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, lu'inal ladzina kafaru ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah melaknat, Allah menurunkan azabnya ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, atas apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Beliau berdua telah melakukan upaya-upaya serius menyelamatkan keberadaan bangsanya, keberadaan umatnya, tetapi semua itu dianggap angin lalu sampai turun laknat dan kutukan Allah. Apakah peristiwa itu akan berulang? Tentu ya. Apakah kita kemudian diam menyelamatkan diri masing-masing? Termasuk zalim. Bahkan Nabi menyebut dalam riwayat yang lain sebagai syaitan bisu yang membiarkan kedoliman di depan mata, membiarkan kesewenang-wenangan di depan matanya, membiarkan kemungkaran terjadi di depan matanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan umatnya pada akhir zaman seperti makanan yang diperebutkan oleh orang banyak. Sampai-sampai para sahabat bertanya, amin killatin yawma idin ya Rasulullah, apakah kami pada ketika itu termasuk yang minoritas? Kata Rasulullah SAW, dan tentu kafirun, tidak, bahkan kalian mayoritas. Kita lihat kemarin di haji, panitia haji di Makkah hanya menyiapkan keberadaan masyair dari Arafah, Mina, Muzdalifah cukup paling banyak 2,2 juta orang. Tapi apa yang terjadi? Yang datang lebih dari 4 juta orang. Ada yang sampai kelaparan, tidak dapat tempat untuk menginap, tidak ada tenda, bahkan yang membayar mahal. Tenda 4 hari itu nilainya $4.500, kurang lebih 65 juta, lebih besar dari ONH biasa. Tapi mereka hanya bisa tidur di toilet, mereka hanya bisa tidur di samping tenda, karena memang keterbatasan tempat. Begitu besarnya minat orang berhaji, padahal ketika dia ke sana rindunya dengan Ka'bah, ternyata haji tidak di Ka'bah Baitullah. Rindunya dengan Baitullah yang luar biasa memang disediakan oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Rumah pertama yang disediakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Allah tidak menyebut lil muslimin, Allah tidak menyebut lil mu'minin, Allah tidak menyebut lil hujjaj wal mu'tamirin, bahkan Allah tidak menyebut lil arabiyyin, tapi wudi'a lin-nas. Rumah pertama itu disediakan oleh Allah lin-nas, untuk seluruh umat manusia. Lalladzi bi Makkah, itulah Ka'bah Baitullah. Tapi haji tidak di Ka'bah Baitullah. Puncaknya haji di tengah lapangan 25 km dari Ka'bah Baitullah. Menandakan bahwa kita datang ke sana bukan sekedar simbol. Kita hadir ke sana bukan sekedar mencari simpati, apalagi cuma sekedar gelar dicantumkan di depan nama kita. Bukan, sama sekali tidak. Yang kita mau kejar, yang kita mau raih, yang kita mau dapatkan adalah mahabbatullah, cintanya Allah. Kita belum diuji seperti ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang 80 tahun berdoa minta dikaruniai anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, 80 tahun. Dikabulkan oleh Allah doanya itu pun setelah menikah lagi dengan umur ajal. Baru mendapatkan putra bernama Ismail.
Dalam bahasa Ibrani yang bermakna Ismail, Allah mendengar doa Nabi Ibrahim 80 tahun. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilahirkan di tengah-tengah kemusyrikan, walam yakun minal musyrikin, belum pernah terkontaminasi, belum pernah tercemar imannya, apalagi tergadai imannya. Belum pernah. Lahir di tengah kemusyrikan, rela dibakar di tengah api yang berkobar, mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinan sampai digelari oleh Allah Al-Khalil, kekasih Allah, sebagai sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat besar. Bahkan ketika Allah sudah mengkaruniakan kepadanya putra, di tengah tanah yang tandus, di tengah tanah yang kering, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, diperintahkan oleh Allah meninggalkan anak keturunannya. Untuk apa? Untuk membuktikan cintanya kepada Allah, untuk membuktikan bahwa benar bukan anak yang menjadi tujuan hidupnya, bukan keturunan yang melanjutkan risalah perjuangan menjadi apa harapannya, tapi Allah, Allah dan Allah. Ketika beliau meninggalkan putranya, istrinya Hajar bertanya, "Aina anta? Kemana kamu pergi wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim tak sanggup menjawab pertanyaan istrinya. Beliau hanya sekedar membalikkan badan, memalingkan wajah melihat anak istrinya yang baru dilahirkan setelah memohon kepada Allah berpuluh-puluh tahun. Beliau kemudian setelah dia istrinya melangkah satu langkah, ditanya lagi oleh istrinya, "Aina anta? Kemana engkau Ibrahim?" Sampai 3 kali pertanyaan itu berulang oleh Ummuna Hajar. Nabi Ibrahim tak sanggup menjawab satu kata pun. Walaupun anak itu dirindukan, anak itu diharapkan kehadiran, anak diharapkan untuk melanjutkan perjuangan risalah tauhid, dia tak sanggup menjawab. Pertanyaan itu kemudian dirubah oleh Ummuna Hajar. Apa pertanyaannya? Allah amaraka bihadza ya Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di tempat Ibrahim? Nabi Ibrahim membalikkan 180 derajat tubuhnya, wajahnya, dipeluknya istrinya, dipeluknya anaknya, kemudian beliau berdoa dan doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim sebagai bentuk tanggung jawabnya melibatkan anak istri, Rabbana wahai Tuhan kami. Tapi ketika bicara tentang tanggung jawab, dia katakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Aku letakkan anak keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, atas perintah ya Allah, di tanah yang tandus ini, bahkan tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada pepohonan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Inda baitikal muharram, tapi di sisi rumah yang mulia, rumah pertama yang langsung diletakkan Allah di muka bumi ini, Ka'bah Baitullah. Rabbana yuqimus shalah, supaya anak-anakku kelak, generasi keturunanku kelak, pelanjut risalahku kelak, mereka menegakkan sholat. Karena Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Hari ini Bapak, Saudara, kita semua yang belum pernah ke Makkah pun rindu begitu luar biasa adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang meninggalkan anak istrinya, beliau tidak tinggal diam, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Sediakan untuk mereka ya Allah buah-buahan. Maka hari
Hari ini kita saksikan di Mekah hampir tak ada buah yang tak ada di sana. Walaupun pohonnya tak ada, walaupun tumbuhannya tak ada, tapi semua buah yang kita makan, semua buah yang kita perlukan ada di sana. Sebagai wujud Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah letakkan itu sebagai apa? Sebagai syarat mutlak keimanan yang hakiki, keimanan yang segala-galanya. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan. Tak lama kemudian beliau balik lagi dengan perintah Allah yang berbeda. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, setelah anak ini sudah dibanggakan, anak ini sudah berusaha dengan ayahnya, sudah patut disuruh ini, sudah patut diminta ini, diminta itu, beliau ternyata dapat perintah dari Allah, perintah yang berbeda lagi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Wahai anakku tercinta, wahai anakku tersayang, cintaku kepadamu luar biasa, wahai anak. Rinduku untuk memilikimu luar biasa. Tapi sekarang datang perintah Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kemukakan bagaimana pendapatmu. Allahu Akbar. Ternyata apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, wahai abahku tersayang, lakukan kalau itu perintah Allah. Aku tahu engkau mencintaiku dan aku pun mencintaimu, tapi cinta kita berdua tidak boleh dikalahkan cinta kita kepada Allah. Allahu Akbar. Kita belum disuruh berkorban seperti itu. Kita baru disuruh berkorban kambing yang jauh lebih mahal handphone kita, yang jauh lebih mahal alat yang kita pakai, kita gunakan sehari-hari. Itu kepentingan kadang-kadang tak jelas apa gunanya, bahkan lebih kepada menyebarkan hoax, membagi sesuatu yang tak bermanfaat. Na'udzubillah kalau dipakai sebagai alat kejahatan. Belum sampai kita minta berkorban, mengorbankan anak kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah. Lagi-lagi apa? Sukses beliau, berhasil beliau melewati cintanya kepada Allah. Tak ada sandungan apapun, tak ada batasan apapun, tak ada yang bisa menghalanginya. Dan boleh jadi kita yang dianugerah kekuasaan sekecil apapun, mungkin orang lain, orang tua kita sekalipun, ayah ibu kita sekalipun, paman, kakek, nenek, saudara, kerabat, atasan, bahkan saudara-saudara kita sekalipun tak sanggup melepaskan kekuasaan kita. Tapi ingatlah bahwa Allah punya kuasa yang jauh lebih besar. Tiap hari kita bermohon, berdoa kepada Allah, Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'a. Ya Allah, tak ada yang sanggup menahan kalau Engkau sudah memberikan. Wala mu'tiya lima mana'a, dan tak ada yang sanggup memberikan kalau Engkau sudah menahannya. Kalau Allah punya kuasa, bangsa ini dibuat buyar seketika, bangsa ini dibuat rusak seketika. Tapi alhamdulillah, di antara orang-orang soleh di tempat kita, di antara orang-orang soleh di masjid ini, yang munajatnya begitu ikhlas kepada Allah, yang harapannya kepada Allah begitu tulus, tanpa memikirkan dirinya, memikirkan kepentingannya, memikirkan apalagi nafsu berkuasa, terus bermunajat kepada Allah. Allah telah selamatkan bangsa yang dibangun dengan darah para syuhada, menyelamatkan negeri ini yang dibangun dengan darah para pahlawan, yang kita tahu pengorbanan umat Islam begitu besar. Bukan bicara tentang mayoritas dan minoritas, bukan bicara tentang pribumi dan bukan pribumi, tidak, sama sekali tidak. Bahwa bangsa ini milik kita bersama, yang harus kita jaga sebagai bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rabbul Alamin, pemilik semesta alam ini. Negeri ini dimerdekakan oleh nenek moyang kita, negeri ini dibangun oleh kita semua. Tapi kita harus ingat bahwa semua ini milik Allah, yang akan kita kembali bertanggung jawabkan kepada Allah. Maka mari lempar kebenaran kita, mari tunjukkan kepedulian kita sekecil apapun kepedulian itu, sebagai manifestasi dari iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan memberikan kita kekuatan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terbaik sebagai bukti pengabdian
dan kesungguhan cinta kita kepadanya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan binasa semua manusia pasti akan mengalami kerugian kecuali beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dalam saling menasihati untuk kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.